yang nanti bisa menjadi embun. Nah, jadi ya saya sarankan kepada teman-teman, kalau musim kemarau tanam rumput pakcong, alangkah baiknya tidak usah dipotong-potong, langsung saja kita tanam sisiran ya. Nah, ini ke sana tanamnya, dan ini bisa dilihat teman-teman ya, ini semuanya hidup ya. Dan kemarin pun sempat saya kasih pupuk kimia, tetapi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gemilang TV Official. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview rumput pakcong yang kemarin sudah kita tanam kurang lebih 1 bulan yang lalu. Mohon maaf karena 1 bulan yang lalu saya belum bisa memvideokan. Dan untuk waktu sekarang ini akan kita review rumput pakcong yang kemarin kita tanam 1 bulan yang lalu. Bisa teman-teman lihat ya, di sini rumput pakcongnya sudah mulai tumbuh, walaupun di sini ini tidak ada air ya teman-teman. Kalaupun ada air, itu kemarin ada hujan 2 kali, itu alhamdulillah sekali, karena ya itu tadi, karena tidak ada air, jadi pertumbuhan rumput pakcong ini saya kira kurang bagus ya teman-teman kalau kurang air. Karena kemarin ketika ditanam itu rumput pakcongnya ini tanah ini posisinya tidak seperti ini teman-teman. Nah, kalau sekarang mungkin ada basah-basahnya sedikit ya. Kalau kemarin itu gembur sekali, bahkan kalau kita lempar-lemparkan seperti ini dia jadi abu. Jadi ya sharing-sharing saja ini teman-teman ya, walaupun rumput itu kadang tidak kita rawat, tidak kita pelihara, tidak kita kasih air dan sebagainya, bisa tumbuh. Itu untuk rumput-rumput yang lillahi ta'ala ya, istilahnya rumput yang seperti ini kan juga tidak tumbuh ya. Jadi ya kembali ke diri kita masing-masing lagi ya. Tentunya ketika kita menanam sesuatu yang kita harap nanti hasilnya, tentunya kita juga perlu perawatan yang baik ya. Dan ini rumput yang saya tanam ini rencana pada bulan-bulan berikutnya itu akan kita review juga, nanti akan kita videokan mengenai peternakan ya. Ya walaupun untuk saat ini ada beberapa kambing di rumah yang untuk kebutuhan makannya atau kebutuhan rumputnya saat ini masih saya berikan ke saudara saya yang mencari rumput setiap harinya, karena saya juga masih awam dan masih baru di budidaya kambing atau peternakan. Jadi ketika saya mencari ilmu, saya mencari pengalaman mengenai peternakan, alangkah baiknya kalau kita sebelum beternak atau budidaya kambing, budidaya sapi, ternak kambing, itu kita persiapkan dulu lahan pakannya, agar nanti ketika kita beternak kita tidak kesusahan untuk penyediaan makanannya, yang tentunya
ya panjenengan semuanya mungkin ya sudah pernah mengalami lah ketika seperti kemarin-kemarin kita mendapati musim kemarau, hampir 5 bulan tidak ada air hujan. Tentunya kan rumput-rumput di sawah itu berkurang banyak ya teman-teman. Di samping karena lahan kering, banyak juga yang di desa-desa itu beternak sapi, kambing dan lain sebagainya yang membutuhkan rumput. Jadi alangkah baiknya kalau saran saya kepada teman-teman, alangkah baiknya kita persiapkan lahan pakan dahulu. Ya walaupun kita dari sedikit ya teman-teman, karena tentunya kalau dari modal yang minim, apalagi modal nekat seperti saya ini, kita juga butuh lahan, butuh bibit, butuh tenaga untuk pengolahan lahan agar kita dapat menanam rumput. Pada kesempatan kali ini kita menanam rumput pakcong yang kekurangan air juga bisa dilihat dari teman-teman. Dari video ini bisa dilihat, akan tetapi alhamdulillah di sini sudah mulai tumbuh baik, tumbuh subur, dan ini juga sudah ya sejari kecil ini ya. Ini umur 1 bulan lebih sedikit ya teman-teman, karena kemarin sebetulnya ketika kita olah lahan di sini, karena ini tadinya itu gerumbulan rumput-rumput ya kurang berguna ya rumput-rumputnya ya, karena tidak bisa diberikan ke ternak kita untuk makan. Jadi karena di sini lahan kurang bagus juga untuk tanam singkong ataupun tanam apapun, hanya tanam pohon albasia ini yang lumayan bagus. Jadi di sini kita manfaatkan lahan, di lahan albasia ini di samping-sampingnya kita tanami rumput pakcong. Untuk metode tanamnya ini, kenapa ini bisa sejajar seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kemarin saya satu batang rumput pakcong itu tidak saya potong-potong, karena kemarin itu musim kemarau dan tanahnya ini sangat gembur, bahkan sampai berdebu. Jadi setelah saya dikasih tahu oleh teman-teman yang sebelumnya juga sudah pernah menanam rumput pakcong, alangkah baiknya kalau tidak ada air pada lahan tersebut, itu rumput pakcong yang masih lonjoran atau masih panjang itu jangan dipotong-potong agar nanti tetap bisa hidup. Dan bisa dilihat teman-teman ya, itu yang di sebelah timur. Nah, di sebelah timur itu kemarin sebetulnya sudah saya tanami, akan tetapi ketika penanamannya saya belum bertanya pada pakar-pakarnya rumput pakcong. Itu kita tanam itu satu istilahnya satu ros atau satu pangkasan, itu satu ya istilahnya satu segini ya teman-teman. Nah ini kan ada ini akan ada batasnya di sini, yang ini bisa tumbuh akarnya. Nah ini kita potong-potong satu-satu gitu, dan kita tancapkan di yang sebelah timur tadi. Itu ternyata malah dia itu kering. Jadi karena memang tidak ada air sama sekali waktu itu, bahkan embun pun enggan di sini ya teman-teman, karena ini sebuah gundukan dan ya itu tadi tidak ada air. Kalaupun ada air itu mungkin embun dari pohon ini ya, pohon yang ada di atasnya ini yang nanti bisa menjadi embun. Nah jadi
Ya saya sarankan kepada teman-teman kalau musim kemarau tanam rumput pakcong, alangkah baiknya tidak usah dipotong-potong, langsung saja kita tanam berjejeran ya. Nah ini ke sana tanamnya, dan ini bisa dilihat teman-teman ya, ini semuanya hidup ya. Dan kemarin pun sempat saya kasih pupuk kimia, akan tetapi karena itu tadi saya kira sudah mau hujan, karena melihat perakiraan cuaca itu sudah hujan, jadi saya berikan pupuk kimia, pupuk Ponska. Akan tetapi karena salah perkiraan, jadi ya mau tidak mau tetap seperti ini ya teman-teman, tetap lahannya kering dan lahannya ya kurang berair ya istilahnya, karena kalau menurut saya rumput pakcong ini sebetulnya membutuhkan banyak air, dan rencananya ini akan saya biarkan sampai umur 2-3 bulan agar nanti bisa kita jadikan bibit juga ya teman-teman, karena ini di atasnya ini masih membutuhkan bibit yang nantinya akan saya olah lahan atau akan kita bersihkan, dan nanti akan kita tanami rumput pakcong ini untuk persediaan pakan kita ketika kita mau beternak. Oke, mungkin sekian dulu review mengenai penanaman rumput pakcong pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk channel Gemilang TV Official agar selalu semangat untuk upload video-video terbaru mengenai pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya, yang tentunya nanti akan menginspirasi kita semua untuk lebih bersemangat hidup di dunia. Nah ini contohnya teman-teman. Nah ini contoh rumput pakcong yang kemarin tidak tumbuh karena tidak teruruk atau tidak kita tutup dengan tanah. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, jadi pada dasarnya tetap perlu kita tutup dengan tanah dan kita biarkan. Dan ini juga sudah saya persiapkan, yang kemarin sebetulnya harusnya ada bibitnya, akan tetapi karena kekurangan bibit, jadi mau tidak mau kita menunggu dulu sembari yang sudah kita tanam ini besar dan bisa kita jadikan bibit, nanti akan kita bersihkan lagi lahan yang atasnya ini. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman. Banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.